balik lagi di channel Sahabat Pemuda Nganggur. Bersama saya Aras Munandar dan di sini ada Om Eki Pasmaditya. Ini yang punya channel Tangerang Grab. Untuk masalah anggur dari mulai pembibitan sampai pembuahan, ini dia udah banyak lah step-stepnya ya. Om Eki, gimana kabarnya Om Eki? Alhamdulillah, kabar baik. Sehat ya. Nih sekarang udah mulai kelihatan hasil-hasil Om Eki nih. Om Eki itu kalau boleh tahu sejak kapan sih bermain anggur? Saya sebenarnya sudah main anggur itu sekitar 2 tahun yang lalu. Cuma masih dalam fase ini, masih anggur lokal semua. Ada 2 pohon dulu. Jadi jenisnya masih Red Master dulu. Red Master dan Isabella. Itu 2 tahun yang lalu. Nah, mengenal anggur impor itu mulai sejak kapan? Sebenarnya menanam anggur itu 2 tahun yang lalu. Saya kenal anggur impor itu setahun kemudian. Tahun kemudian saya kenal anggur impor. Beberapa bulan saya kenal sama anggota Korda Tangerang. Intinya saya ada tinggal di Tangerang dan saya berkecimpung dalam satu komunitas yang ada di Tangerang. Akhirnya bertemu dengan teman-teman dan alhamdulillah saya dapat ilmu yang banyak dari anggota Korda Tangerang sampai sekarang saat ini. Kendala apa sih yang Om Eki alami? Mungkin banyak teman-teman di sana juga yang saya mau mulai menanam anggur nih, apa yang harus dipersiapkan gitu. Yang pertama apa yang kalau mau menanam anggur dari awal itu yang pertama harus dipersiapkan itu apa menurut Om Eki? Intinya satu itu lahan. Kalau kita punya lahan yang nggak terpakai apa sedikit selebar apapun lahan itu pasti kita bisa gunain. Bisa dimanfaatkan ya. Benar. Untuk yang kedua, sesulit apa itu? Kalau menurut saya menanam anggur itu kalau dibilang sulit ya sangat sulit. Karena menanam anggur itu sama aja itu kita kayak menanam bonsai. Nah, ada karakter di sana, ada karismatik di sana. Pokoknya harus ada semangat, harus ada pemeliharaan yang rutin seperti itu. Habis itu lahan, setelah itu dipersiapkan untuk ini seperti kita harus mempelajari apa itu pupuknya, apa itu cuaca, apa tadi iklim, apa itu suhu, apa itu dosis. Nah itu harus dipelajarin semua seiring berjalannya waktu. Dengan saya yang punya basic sebagai anak dari petani, saya terus melakukan eksperimen untuk mengenal anatomi daripada pohon anggur ini. Jadi kalau kita udah mengenal satu pohon, kita pahami karakteristiknya, insya Allah gimana pun caranya semua jenis anggur itu bisa berbuah dimanapun tempatnya. Jadi bagi pemula itu yang pertama harus mempersiapkan lahan, yang kedua adalah memahami karakteristik dari tanaman anggur itu tersendiri. Ya, betul. Nanti selanjutnya ada lagi untuk awal-awal orang menanam anggur. Kalau untuk menanam mungkin media. Ya, intinya itu media. Nomor 1 itu tentunya media. Media yang baik menurut Om Eki itu yang seperti apa? Kalau menurut saya itu nomor 1 yang paling bagus itu tanah yang poros, tanah yang banyak mengandung mineral murni. Contoh tanah yang banyak mengandung mineral murni adalah tanah merah. Tanah merah berpasir itu sangat bagus di daerah Tangerang. Kalau ada itu memang sangat bagus. Cocok untuk tanaman anggur ya. Benar. Kayak sekarang di negara Palestina, tentunya di daerah Gaza itu sangat baik itu tanahnya karena berpasir seperti itu. Karena kebanyakan orang tuh tahu kalau anggur itu hidupnya di daerah yang dingin. Sama halnya kayak stroberi dan sebagainya, kayak apel gitu. Ternyata enggak, pengalaman orang itu salah. Kayak ada orang lewat dari sini gitu. Kok bisa sih pohon anggur hidup di daerah panas kayak begini? Oh jelas bisa, karena emang pada dasarnya anggur itu sangat baik di daerah yang panas. Harus memerlukan intensitas cahaya yang lebih. Tuh. Masih mending ya seperti itu. Kalau saya di rumah ngapain nanam anggur, emang bisa berbuah. Itu. Jadi bisa dipatahkan ya teman-teman. Anggur itu sebenarnya bisa berbuah di Tangerang, terutama di Indonesia lah, semua bisa berbuah. Yang penting intensitas cahaya tercukupi. Nah, media, baik lagi ke masalah media. Yang pertama tadi adalah kandungan mineral yang tinggi yang seperti tanah merah. Apa Om Eki ada campuran-campuran lain? Kalau campuran, karena tanah merah terkadang itu kayak ada ya tanah merahnya lempung, kita bisa mencampur dengan arang sekam, bisa campur juga dengan pasir, bisa campur juga dengan kompos, bisa campur dengan kotoran hewan juga, karena itu akan membantu porositas dalam media tanam tersebut. Kebetulan yang ada di kebun saya ini, yang ada di depan rumah, sebenarnya saya tidak menggunakan media tanam, tapi saya langsung gali
dan atasnya doang yang saya kasih media tanam sebagai topping seperti itu loh. Karena Karena di sini- pada dasarnya itu di sawah ini adalah tanah urukan. Jadi saya paham betul kalau tanah urukan itu tanahnya udah poros dan mineralnya masih banyak. Nah, nanti mungkin kalau misalkan dari teman-teman tidak ada tanah merah bisa diganti dengan media yang tadi disebutkan ya, kayak rasekam, pasir, terus kotoran kambing. Intinya adalah media apapun itu bentuknya, yang penting poros. Betul? Betul. Yang penting poros. Dan juga harus ada kandungan nutrisi yang ada di dalamnya untuk memenuhi kehidupan si pohon tersebut. Ya. Setelah itu kendala-kendala apa sih yang dihadapi dalam menanam anggur? Kalau kendala-kendalanya sangat banyak ya. Jadi dalam menanam anggur itu tinggal gimana orangnya itu yang cara menanamnya dan pengetahuan apa saja tentang pemupukan, tentang obat, tentang perawatan. Ya. Contohnya yang paling banyak itu di anggur kayak jamur, kayak hama seperti trips, seperti belalang, Ulat. dan ulat juga terutama. Jadi kita harus tahu obat apa yang harus kita pakai gitu kan. Kalau misalnya jamur, beda juga obatnya, ya, beda hama, beda juga obatnya gitu. Nah, kalau bahasa dalam istilah kimianya itu ada insektisida dan pestisida. Insektisida itu untuk hama, Nah, pestisida itu untuk jamur. Nah, itu untuk bahan kimia. Bisa aja kita membuat bahan-bahan untuk pestisida dan insektisida dari bahan-bahan organik ya. Mungkin bisa dicari referensinya di Google atau di YouTube, banyak kok. Nah, itu mungkin kendala-kendalanya ya. Setelah pohon ditanam nih, ketika ditanam itu apakah langsung dipupuk atau dibiarkan? Kalau Om itu biasa menanam awal. kalau untuk penanaman awal disarankan itu jangan dipupuk. Jangan dipupuk. Nah, jangan dipupuk karena apa? Kalau dipupuk itu untuk penanaman awal, akar itu dia masih sangat rentan. Akar itu di bawah itu masih putih, masih mencari ruang untuk tumbuh. Kalau misalkan kita melakukan pemupukan berlebih atau pemupukan yang tak sesuai dosis, yang dikhawatirkan bibitnya itu malah akan mati. Gitu Om. Banyak kejadian, kok tanaman saya bibitnya kok stuck gitu. Kenapa? Ternyata udah dikasih pemberian pupuk, contoh pupuk apalagi pupuk kimia kayak NPK segala macam. Sebenarnya nggak masalah dikasih pupuk asalkan dosisnya itu ringan, dosisnya itu rendah, dan pemakaiannya juga nggak setiap hari, tapi seminggu sekali boleh, 2 minggu sekali boleh gitu. Asalkan kita tetap menjaga suhu daripada medianya untuk tetap basah ya, basah atau lembab, bukan tergenang air ya, tapi basah atau lembab, itu kemungkinan anggur akan tumbuh baik, subur seperti itu. Sejak kapan pohon itu dari tanam sampai bisa dipupuk tuh kapan kira-kira? Umur berapa? Sekiranya itu kalau misalkan sudah mencapai para minimal sudah ada sekitar 20 daun itu kita udah bisa melakukan pemupukan secara rutin, ada setiap seminggu sekali, bisa pakai NPK. Fase vegetatif ya berarti? Ya, fase pertumbuhan pupuknya apa tadi? Bisa pakai NPK, natrium, fosfat, dan kalium. Bisa ditambah boron juga sebenarnya. Sebenarnya kalau pupuk boron itu bukan cuma untuk pembuahan vegetatif. Kalau pupuk boron itu fungsinya untuk menyuburkan juga, membesarkan daun juga. Kalau kita bisa lihat di kebun saya ini, daunnya alhamdulillah lebar-lebar karena pengaruh daripada unsur boron itu juga. Itu semua dikocor? Semua dikocor. Dengan dosis? Dengan dosis kalau kita masih kecil itu kita dosisnya cukup setengah sendok aja yang 48% boron murni. Boron murni 48%. Boron murni 48% itu cukup setengah sendok dalam 25 liter air. 25 liter baru dikocorkan ke semua tanah-tanah yang ada di sini ya. Di 25 liter itu bisa untuk banyak pohon. Itu dicampur bareng sama NPK juga apa enggak? Boleh. NPK cukup 1 sendok untuk 25 liter air. Karena itu dosis yang rendah menurut saya. Dosis aman dari semua tanaman itu 25 liter per 1 sendok NPK itu udah rendah. Nah, itu untuk fase vegetatif atau pertumbuhan. Nah, sekarang kita ke fase generatif atau pembuahan. Pupuk apa harus dipersiapkan? Oke. Untuk fase pembuahan kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu di pohonnya ini udah siap untuk dibuahkan atau belum. Kita lihat dulu di daunnya itu udah banyak apa belum, baru kita bisa menyiapkan pupuk pembuahan. Ya. Biasanya ditandai dengan tersier yang sudah panjang, sudah banyak, daunnya juga banyak,
batangnya sehat dan vigor dan kita bisa melakukan pembuahan. Dan juga serta cuaca atau waktu yang pas untuk melakukan pembuahan itu biasanya ada di bulan-bulan Juni, Juli, karena itu akan memasuki musim kemarau, musim panas ya. Karena berarti anggur itu tidak cocok ketika pembuahan di musim hujan. Iya, kurang. Sebenarnya bisa, cuma bisa berbuah juga. Cuma untuk perawatannya di buah yang ada di musim hujan itu susah. Untuk pupuknya sih, kalau saya pakai MKP yang jelas. MKP. Apa sih MKP? Monokalium fosfat. Yang mana pupuk MKP itu unsur P dan K-nya itu sangat tinggi. Nggak ada unsur N gitu ya. Jadi bagaimana cara kita untuk menghentikan pertumbuhan dengan cara meniadakan unsur N tapi melebihkan unsur P dan K. Nah, itu kan pupuk pupuk makro ya, berbentuknya pupuk makro hitungannya P dan K. Untuk pupuk mikronya kita bisa pakai boron untuk menuakan daun itu supaya semakin tua daun itu semakin matang juga cara memasaknya juga biar pertumbuhan bunganya itu juga bagus kan. Makanya jadi pakai MKP, pakai boron, pakai magnesium sulfat. Itu kalau saya pakai 4 step, Om Aris. Jadi selama sebulan itu ada 4 minggu. Jadi kalau 4 minggu pertama saya cukup pakai MKP, pakai boron, Mg SO4. Nah, itu minggu pertama. Nah, itu minggu pertama. Nah, minggu pertama itu MKP itu yang jelas untuk mengisi tabung nutrisi. Yang kalau boronnya itu untuk melebarkan daun. Nah, juga untuk persiapan bunga juga biar bagus. Kalau Mg SO4 itu untuk menuakan daun. Nah, di fase yang minggu pertama itu juga saya memotong semua pucuk. Pucuk semua saya potong, mau baik tunas air tuh pucuknya saya potong, saya sisakan 1 daun. Fungsinya apa? Fungsinya itu untuk menghentikan pertumbuhan di fase vegetatif, Om Aris. Nah, kalau misalkan kita menumbuhkan daun itu sama aja dengan kita melanjutkan pertumbuhan vegetatif. Kalau misalkan kita potong pucuknya seperti itu, otomatis pertumbuhan akan berhenti dan otomatis juga nutrisi akan bertumpuk di batang. Nah, itu untuk minggu pertama. Untuk minggu kedua kita cukup pakai MKP sama boron saja. Karena magnesium sulfat cukup dipakai sekali saja. Nah, untuk yang ketiga kita tuh cuma pakai MKP doang. Yang ketiga MKP aja, nggak pakai boron. Karena boron itu termasuk dalam unsur mikro di pohon anggur. Gitu. Apa sih unsur mikro? Nah, unsur mikro itu unsur yang dipakai suatu tumbuhan tapi dalam jumlah yang sedikit. Kalau makro itu dalam jumlah yang banyak. Jangan bilang kalau NPK itu pupuk makro. Beda tanaman, beda juga. Kayak misalkan kalau anggur kan pohon sejati, dia punya batang, dia punya akar, dia punya bunga, punya buah. Jadi NPK itu bisa dibilang pupuk mikro. Beda halnya kayak pohon pisang, kayak pohon bambu. Kalau pohon pisang itu dia cuma pakai unsur N dan P tanpa K. Dia K-nya malah dia butuh tapi hanya sedikit K-nya. Jadi dia K-nya itu bisa dibilang pupuk mikro. Kalau pohon bambu dia cuma butuh N dan K. Nah, dia nggak ada bunga, cuma ada batang doang dan nggak ada kambium juga kan, nggak ada. Nah, itu karena itu dia. Jadi P-nya dibutuhkan tapi hanya sedikit seperti itu. Nah, untuk yang terakhir, di fase yang terakhir, di minggu terakhir ya, di sebulan terakhir itu kita cukup pakai MKP, jelas MKP terus ya. MKP, KNO3, NPK juga boleh. Nah, kenapa di fase terakhir kok kita masukin unsur N? Nah, gitu kan ada pertanyaan seperti itu. Nah, untuk unsur N itu ketika kita melakukan pembuahan, kita butuh dongkrakan dalam satu tumbuhan itu untuk memecahkan memecahkan tunas. Jadi kalau tunasnya kalau nggak ada unsur N, dia pecah tunasnya agak susah. Jadi kita harus. Nah, terakhir kita kasih unsur N itu nggak apa-apa malah. Tapi ini belum dipangkas ya? Belum dipangkas ya? Belum. Nah, untuk melakukan pemangkasan sebenarnya 4 minggu itu kan cuma acuan saja. Sebenarnya bisa lebih dari 4 minggu, apa 5 minggu, apa 6 minggu gitu ya, sebulan lebih ya. Kalau kita mau melakukan pembuahan, kita tuh harus lihat dulu ciri-cirinya di pohon itu. Apa sih ciri-cirinya? Gitu. Ciri-cirinya yang pertama,
Kalau misalkan emang pengisian tabung nutrisi pada batang situ sudah tercapai, saya jamin otomatis pohonnya pasti batangnya akan membelah. Pohonnya akan membelah, itu Pohonnya ciri akan nutrisi. Maksudnya belah dalam artian agak retak kulit ada luarnya. retak itu tandanya pengisian tabung nutrisi sudah tercapai. Itu tanda yang pertama. Iya. Untuk tanda yang kedua, setiap kita memotong, setiap minggunya kan tentu saja kan pucuk akan tumbuh terus kan. Iya. Kita setiap minggunya kita potong terus. Dipotong yang terakhir ketika 4 minggu itu kita lihat ada nggak bunga PHP di situ. Calon bunga PHP. Misalnya tidak keluar bunga bunga sempurna tapi ya. kecil gitu ya. Nah, kalau misalkan udah ada bunga kecil seperti itu tanda juga bahwasanya unsur MKP yang kita masukkan dalam media itu sudah keserap di dalam tanaman. Jadi mulai dari situ kita bisa melakukan pemotongan, pruning, pembuahan gitu. Tentunya untuk melihat pembuahan beda varietas, beda juga tempat bootnya kan. Iya. Jadi kita harus tahu. Ada short spur, ada long spur, ada medium spur ya. Medium Maksudnya ada potong pendek 2 sampai 3 mata tunas, ada medium 4 sampai 8, terus long spur itu 8 sampai 12 up ya. Jadi harus mengenali dulu karakter pohonnya dan fungsi-fungsi dari pupuk itu juga harus penting. Jadi jangan sampai kita kasih pupuk tapi kita tidak tahu fungsi pupuk itu untuk apa. Nah, itu harus dipahami juga. Nah, itu untuk fungsi pupuk pembuahan lah ya. Pupuk pembuahan. Nah, setelah buah muncul, perlakuan apa yang harus dilakukan? Buah muncul, yang pertama ketika adanya buah muncul itu yang harus kita perhatikan satu, tidak lupa kita juga harus membutuhkan pupuk juga. Pupuknya sudah berbeda Om Aris. Ya. Nah, karena kita udah masuk ke fase pembuahan, pupuknya bukan MKP lagi, tapi kita hanya membesarkan unsur N dan K. Biasa kita pakai itu ada KNO3 Om Aris. KNO3. Gitu, KNO3. Nah, KNO3 itu ada yang merah, ada yang putih. Kita bisa kombin itu keduanya supaya anggurnya bisa besar, rasanya manis juga. Itu untuk nutrisi, untuk pengisian dari anggur itu juga di media tanam seperti itu. Nanti kalau misalkan emang mau lebih lengkapnya tentang pemahaman anggur ini, kalian bisa cek langsung di channelnya Om Eki, yaitu Tangerang Grape. Silakan bantu subscribe juga ya. Oke, segitu saja. Terima kasih Om Eki atas pemaparannya. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan langsung aja ke channelnya dia, tanyakan di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran. Assalamualaikum. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me.